Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kabar terbaik selalu buat teman-teman semuanya. Saat ini kita memasuki pada semester 8 ya. Pada semester 8 ini nanti ada satu mata kuliah wajib yang harus dilalui oleh seluruh mahasiswa, yaitu seminar manajemen SDM. Pada pertemuan pertama ini, Bapak ingin menyampaikan gambaran umum terkait dengan bagaimana perkuliahan untuk semester 8 ini. Secara umum, perkuliahan di semester ini pembahasannya adalah bagaimana kita menyusun sebuah penelitian ataupun skripsi yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Persiapannya seperti apa? Output dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu untuk menyusun minimalnya bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Itu gambaran secara umumnya. Jadi nanti di sini akan dibahas bagaimana secara sistematikanya yang standar yang ada di Bina Bangsa. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan gambaran umum terkait dengan perkuliahan kita selama satu semester ini. Ini adalah gambaran umum mata kuliah seminar manajemen SDM. Mungkin teman-teman, khususnya teman-teman MSDM yang konsentrasinya MSDM mungkin sudah tidak asing lagi dengan Bapak ya. Jadi artinya kita akan mengevaluasi dari seluruh perkuliahan di sebelum semester 8 ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah pernah disampaikan pada semester-semester sebelumnya nantinya akan menjadi satu kesatuan ataupun akan menyambung dari kegiatan dari perkuliahan di semester akhir ini. Dan mudah-mudahan ini akan membantu buat teman-teman, khususnya teman-teman semester 8 ini nanti yang akan menyelesaikan skripsi. Baik, ini gambaran umum yang nanti bisa teman-teman ikuti selama satu semester ini, dengan harapan teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan baik. Karena ini adalah langkah awal teman-teman dalam penyusunan skripsi nantinya. Baik, ini gambaran umumnya. Untuk perkenalan mungkin tidak perlu Bapak sampaikan karena teman-teman semuanya sudah tahu ya. Kemudian untuk HP masih sama. HP yang Bapak gunakan masih yang 0812 1090 1114. Ini bisa digunakan untuk WA ataupun untuk telepon. Kemudian struktur perkuliahan. Mata kuliahnya adalah seminar manajemen SDM, bobot SKS-nya hanya 2. Kemudian frekuensi perkuliahan kita 16 kali pertemuan plus UTS dan UAS. Kalau sistem penilaian masih sama. Dan kemudian untuk buku teks yang digunakan, di sini ada buku yang Bapak buat juga bisa dijadikan sebagai referensi nantinya buat teman-teman. Memang buku ini belum diperjualbelikan melalui toko-toko buku, tetapi buku ini sudah ada di Perpus Bina Bangsa sebagai referensi. Dan kemudian Bapak juga mempersiapkan jika ada mahasiswa yang ingin menjadikan sebagai referensinya ya. Tuh, kemudian beberapa referensi yang lainnya juga Bapak gunakan di samping buku yang Bapak buat sendiri. Kemudian untuk topik bahasan. Untuk topik bahasan kita dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Yang pertama sebelum UTS, hari ini kita ketemu untuk pertemuan yang pertama itu adalah SAP
ataupun satuan acara perkuliahan. Kemudian pertemuan yang kedua kita nanti akan berbicara topiknya tentang menetapkan tema, topik, dan judul penelitian seperti apa sih. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyusun sistematika penelitian kuantitatif dan sistematika penelitian kualitatif. Jadi nanti kita akan bahas baik yang kualitatifnya ataupun yang kuantitatif itu sendiri seperti apa. Lanjut ke pertemuan selanjutnya adalah bagaimana penyusunan bab 1. Nanti teman-teman di sini nanti akan dipandu sampai paham, sampai mengerti bagaimana cara menyusun di bab 1 itu. Kemudian pertemuan yang selanjutnya adalah penyusunan di bab 2 dan juga teknik sitasi sesuai pedoman yang ada di Uniba. Yang keenam, penyusunan bab 3. Dalam penyusunan bab 3 ini nanti akan kita bicarakan bagaimana kita menetapkan subjek, bagaimana kita menetapkan objek, populasi, dan juga sampel. Kemudian pertemuan yang ketujuh, kita penyusunan bab 3 masih, tapi di sini lebih kepada bagaimana teknik penyusunan instrumen, penelitian, dan pemilihan uji statistik. Itu. Jadi pertemuan sebelum UTS itu sampai bab 3. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-8 yaitu untuk UTS-nya. Kemudian lanjut ke pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini nanti teman-teman akan Bapak akan meminta ke teman-teman untuk melakukan review ya, ataupun pada pertemuan UTS nanti teman-teman minimalnya sudah punya proposal untuk penelitian ya, proposal untuk skripsi lah minimalnya. Jadi nanti pada pertemuan ke-9 akan direview semua proposal itu, proposal dari bab 1, bab 2, bab 3. Dilanjutkan pertemuan seterusnya adalah untuk penyusunan bab 4. Di sini bagaimana menyajikan deskripsi data, menyusun hipotesis, mendeskripsikan gambaran umum tentang subjek penelitian dan temuan penelitian secara kualitatif dan kuantitatifnya juga. Dan dilanjutkan pertemuan yang selanjutnya adalah menyusun pembahasan hasil penelitian, mendeskripsikan gambaran umum tentang subjek penelitian dan temuan penelitian secara kualitatif. Lanjut ke pertemuan 12, nanti kita bagaimana penyusunan untuk di bab 5. Dalam penyusunan bab 5 ini, nanti teman-teman Bapak pandu bagaimana menyajikan kesimpulan, implikasi, dan saran. Kemudian untuk yang kualitatif nanti ada sampai dengan bab 6. Tetapi kalau kuantitatif hanya sampai bab 5 saja. Tetapi kalau untuk yang kualitatif ini sampai bab 6. Di dalam bab 6 ini nanti bagaimana menyusun simpulan dan rekomendasi. Ya, kemudian yang 14-nya, yang pertemuan ke-14 menyajikan daftar pustaka, review dan konsultasi finalisasi skripsi yang teman-teman buat nantinya. Kemudian yang pertemuan ke-15 nanti bagaimana teknik presentasi sidang skripsi. Jadi nanti teman-teman membuat sebuah presentasi dari bab 1, 2, dan 3 yang nanti teman-teman harus presentasikan, karena sekarang kita online, jadi nanti ada tekniknya. Nanti akan Bapak sampaikan bagaimana seperti apa untuk presentasi pada saat sidang skripsi di mata kuliah seminar manajemen SDM ini ya. Kemudian ini topik pembahasan yang akan kita bahas selama 1 semester. Dan kemudian kita lanjut untuk perkuliahan. Nanti perkuliahan teman-teman bisa lihat di jadwal perkuliahan. Kemudian toleransi keterlambatan bagi Bapak dan mahasiswa maksimum 30 menit. Nanti ada aturan main, bagaimana aturan mainnya yang diterapkan pada saat daring ya. Oke. Kemudian ini lagi-lagi kita akan dihadapkan dengan tugas-tugas ya. Tugas sebelum UTS. Ini catatan buat teman-teman. Tugas untuk UTS
ya, ataupun tugas sebelum UTS. Jadi sebelum UTS ada tugas yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Ini tugasnya individu bukan kelompok. Jadi tugas-tugas nanti yang diberikan oleh Bapak selama 1 semester ini semuanya individu. Ya, perlu catatan semuanya adalah individu. Kemudian setiap mahasiswa harus membuat proposal skripsi. Kemudian proposalnya baik yang kualitatif ataupun kuantitatif minimal bab 1 sampai dengan 3. Kemudian ada dibatasi di sini minimal 3 variabel. Ya, 3 variabel. Kemudian teman-teman juga harus mencari referensi buku yang sesuai dengan variabel minimal 5 buku. Perlu catat ini, referensi buku yang sesuai dengan variabel minimal 5 buku 10 tahun terakhir dari sekarang. Kalau saat ini tahun 2021, berarti teman-teman harus 10 tahun terakhirnya itu tahun 2011 ya. Itu yang buku yang bisa digunakan sebagai referensi bagi teman-teman. Itu. Kemudian tugas selanjutnya adalah cari 5 jurnal yang sesuai dengan rencana judul teman-teman. Misalkan teman-teman mencari sebuah judul. Judulnya bagaimana pengaruh, motivasi, dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Teman-teman cari itu jurnal yang sesuai dengan judul tersebut. Minimalnya 5 tahun terakhir. Ini kalau untuk jurnal 5 tahun terakhir dari tahun ini. Kalau tahun ini tahun 2021 berarti 5 tahun terakhirnya berarti 2016. Itu jurnal yang bisa digunakan sebagai referensi bagi teman-teman dalam menyusun skripsi. Ya. Kemudian dikumpulkan 2 minggu sebelum UTS via soft copy dikirim lewat email. Jadi semuanya dikirim lewat email langsung ke email Bapak. Nanti baik email ataupun melalui link. Ya, nanti link ini nanti yang akan Bapak siapkan nanti ke teman-teman di mana nanti teman-teman bisa mengirimkan tugas-tugas itu. Artinya teman-teman nanti hanya tinggal mengupload seperti biasa untuk tugasnya. Jadi mulai saat ini teman-teman fokus apa rencana judul teman-teman ataupun apa permasalahan yang akan diangkat dulu. Itu yang paling penting. Permasalahan di dalam penelitian teman-teman untuk skripsi teman-teman apa ini masalah yang akan diangkat. Lalu tentukan oleh teman-teman judulnya kira-kira apa. Kemudian cari referensi-referensinya baik dari buku, referensi bukunya minimal 5 dan kemudian jurnalnya juga. Ini yang harus teman-teman harus teman-teman persiapkan mulai dari saat ini. Kemudian untuk alamat email ini, jika teman-teman ingin mengirimkan lewat email, nanti ini adalah email-email kelas yang sudah Bapak siapkan untuk teman-teman semuanya. Nanti silakan teman-teman tolong dipahami, jangan sampai nanti salah dalam mengirimkan alamat email. Karena apa? Alamat email yang teman-teman kirim ini nantinya akan langsung masuk kepada sistem yang Bapak sudah bangun di Google Drive. Ya, jadi semua email-email ini nanti akan di-linkkan ke Google Drive. Jadi tolong disesuaikan dengan kelas-kelasnya. Misalkan Anda masuk di kelas 8G, pastikan alamat emailnya sesuai. Jangan mengacu kepada semester sebelumnya karena pasti akan berbeda. Ya, itu. Ini alamat emailnya. Seperti biasa, jika teman-teman pada saat mengikuti perkuliahan, misalkan teman-teman KRS-nya di kelasnya 8G, pelaksananya di hari Senin, jam 20.15 sampai 21.55. Teman-teman nggak bisa hadir pada saat itu. Teman-teman ingin hadir di hari Sabtunya, silakan saja. Ya, hari Sabtu ini sampai dengan jam 6 sore. Ya, dari jam 16.15 sampai 17.55 ataupun jam 6 ya. Jam 6 sore.
Jadi silahkan kalau mau gabung, silahkan lihat jadwalnya yang ada di kelas, yang ada di ada di slide ini. Nanti materi ini nanti akan Bapak kirimkan lewat email kelas, ataupun Anda mau lihat videonya nanti lihat di channel Bapak di YouTube. Nanti akan Bapak share juga linknya supaya nanti jadi bahan rujukan juga buat teman-teman pada saat nanti bagaimana apa tugas yang harus saya kerjakan. Nanti setiap tugas-tugas, setiap pertemuan nanti akan Bapak record dan kemudian akan Bapak upload di YouTube supaya teman-teman bisa mengevaluasi lagi ya. Kemudian ini aturan daring. Aturan daring selama 1 semester ini. Yang pertama, kelas akan dibuka sesuai jadwal yang telah ditentukan akademik. Jika ada perubahan terkait hari dan waktu akan diinformasikan oleh dosen. Misalkan hari Sabtu ada pertemuan, tiba-tiba Bapak sampaikan bahwasanya sehari sebelumnya pasti akan Bapak sampaikan besok tidak ada daring. Daring akan dilaksanakan di esok harinya ataupun di waktu tertentu ataupun akan digabung dengan kelas-kelas yang lain. Itu satu. Kemudian kode akses akan diberikan 10 menit sebelum classroom dibuka melalui WA ketua kelas ataupun WA group. Ya, nanti akan dikirim linknya. Nanti teman-teman bisa login di sana. Cuma mohon maaf, untuk saat ini Bapak menggunakan versi yang free. Ya, untuk Zoom meeting Bapak menggunakan yang free. Jadi keterbatasan waktu itu hanya dibatasi waktunya sampai 40 menit. Setelah 40 menit nanti akan off dan kemudian nanti akan diberikan link baru lagi untuk bisa akses di Zoom meeting itu. Jadi mohon maaf karena memang aturan mainnya seperti itu. Karena untuk versi premium mungkin sedikit mahal, jadi kita gunakan yang versi gratis saja. Kemudian setelah 20 menit kode akses akan dinonaktifkan ataupun nanti tidak akan bisa di admit oleh Bapak pada saat nanti perkuliahan, misalkan masuk jam 20.00 misalkan 20.10 ataupun 20.15 Anda baru gabung, itu tidak akan Bapak admit. Jadi artinya tidak akan bisa masuk di perkuliahan pada waktu itu. Kemudian jika telah berhasil login, mahasiswa wajib absen di Google Form tiap pertemuannya dengan menuliskan nama dan NIM sesuai yang ada di absensi. Nanti link absensi nanti akan Bapak kirimkan ke teman-teman pada saat perkuliahan. Ya. Selama kelas dibuka, mahasiswa wajib untuk membuka materi yang tersedia dalam bentuk PPT atau video streaming dengan format MP4. Mahasiswa dipersilakan untuk bertanya sesuai dengan estetika kegiatan belajar mengajar pada kolom komentar khusus pertanyaan ataupun bisa langsung bertanya pada saat kelas Zoom meeting berlangsung. Kemudian di akhir pertemuan akan diberikan tugas untuk setiap pertemuan. Tugas dikirim langsung ke dosen melalui email atau link yang sudah disiapkan sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi linknya nanti setiap kelas akan berbeda-beda ini. Perlu dicari catatan buat teman-teman semuanya. Link kelas G dengan link untuk kelas H ini berbeda. Tidak seperti tahun pertemuan ataupun semester sebelumnya, semua kelas linknya sama. Jadi untuk sekarang, bagi teman-teman yang masuk di kelas 8G, berarti linknya khusus untuk 8G. Link yang 8H itu khusus untuk 8H. Jadi jangan sampai nanti tertukar nih. Ya, untuk link pada saat mengirimkan tugas-tugas yang nanti akan Bapak share. Itu aturan dan silabus untuk pertemuan pertama ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan. Nanti setelah Bapak close, nanti kalau memang ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan pada sesi tanya jawab di Zoom meeting. Oke, terima kasih. Ini presentasi yang bisa Bapak berikan. Silahkan Bapak berikan waktu untuk bertanya bagi teman-teman yang ingin menanyakan jika masih ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.